Sebelum kamu tidur, jangan lupa untuk menonton video ini terlebih dahulu ya, supaya tidur kamu itu nyenyak. Siapa tahu juga nanti bisa bermimpi bertemu dengan Khabib. Ini cerita tentang seseorang yang dikucilkan, kemudian dia mendapatkan seorang guru di atas kuburan. Berikut videonya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar itu di masa hidupnya dikucilkan karena dangkal dari hafalannya ketika menghafal Al-Quran. Sedih namanya orang dikucilkan. Maka beliau pergi ke salah satu pekuburan. Syekh Bahrun Nur bersandar di makam tersebut. Sambil beliau menyandar, terdengar suara kuburan. Di dalam kuburan tersebut terdengar. Maka Syekh Bahrun Nur mengatakan, "Ya Ahmad, mulai saat ini saya yang akan menjadi gurumu, dan saya akan membuat hafalanmu menjadi kuat, dan engkau akan hafal Al-Quran dengan saya." Gurunya di mana? Di alam kubur. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah fagihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Fagih Mugaddam. Ya, surganya dunia itu Tarim para hadirin, walaupun bangunannya itu tanah. Tak tatap ngocak Anda semua. Ibnat para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Habib Saleh Takbul itu hampir setiap hari bertemu dengan Nabi. Tidak berbuat sesuatu kecuali instruksi dari Rasulullah SAW. Tak tatap ngocak Anda semua. Saya cinta kepada dia karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau Anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku ngelihat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya, aku urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda melihatnya seperti ini, langsung cinta jenengan. Khabib-khabib di Nusantara itu kalau seumpama mereka berpegang pada dua hal, ilmu dan akhlak, itu saya yakin mereka selamat, gak sampai terjadi polemik berkepanjangan seperti hari ini gitu. Tetapi mereka kan gak berpegang pada dua hal itu, makanya terjadi polemik ini kan. Karena orang Nusantara itu sangat menghargai ilmu dan sangat menyukai akhlak yang mulia gitu. Jadi jangankan mengaku sebagai turunan Nabi, kiai saja, anaknya Kiai Gus itu, walau karena sohiron, walaupun masih kecil, itu sangat dihormati karena bapaknya orang berilmu gitu, dihormati gitu. Jangankan anaknya kiai, anaknya petani sekalipun, kalau dia ngalim gitu, ilmu agamanya matang dan dalam, kemudian akhlaknya tinggi, dia juga akan dihormati gitu, dicium tangannya walaupun anaknya petani. Tapi Khabib-khabib ini kan enggak kan, mereka itu akhlaknya kurang, minus, kemudian ilmu agamanya juga minus gitu. Kita nggak ngomong Khabib yang, mungkin ada Khabib yang ngalim, mungkin ada Khabib yang tawadhu, tetapi kita ngomong yang menjadi pemicu polemik ini adalah Khabib-khabib yang muncul di permukaan gitu, yang tidak menunjukkan kedalaman ilmu, tidak menunjukkan ketinggian akhlak gitu, sehingga menjadi pemicu polemik ini. Sebenarnya orang Nusantara itu nggak peduli kok kalian itu cucu siapa gitu, nasab kalian nyambung apa enggak gitu, kita nggak peduli. Yang kita lihat itu ilmu kalian dan akhlak kalian gitu. Jadi gini, karena kalau seumpama misal ini Sayyid Syarif sedunia ini dikumpulkan, kemudian dites DNA-nya, saya yakin kok nggak semuanya itu J1, nggak semuanya J1L859 yang nyambung ke Bani Hasyim gitu. Mungkin ada juga yang G seperti Ba'alawi, mungkin ada juga yang E seperti yang di Maroko gitu, atau mungkin haplogrup lain gitu. Tetapi kenapa mereka itu tidak dipermasalahkan gitu, Syarif Sayyid gitu, yang mereka sudah diisbat oleh Nakoba negara masing-masing, walaupun mereka
mereka secara DNA mungkin bukan J1 L859 karena mereka nggak berulah, mereka nggak bertingkah sebagaimana Khabib-Khabib di Indonesia. Yang di Indonesia ini sudah haplogrupnya G, bukan J1, tapi tingkah lakunya nggak mencerminkan Nabi sama sekali, jauh dari Nabi gitu. Kita tahu perjalanan Bani Hashim itu 1400 tahun itu sangat panjang, nggak semuanya itu menurunkan anak laki-laki. Mereka juga berinteraksi dengan banyak masyarakat di Kuwait, di Irak, di Iran, di Maroko, Mesir. Itu mesti tidak bisa menjaga keutuhan patrilianisme itu. Mungkin mereka berinteraksi dengan orang-orang lokal, berasimilasi. Kemudian ada istilahnya al-wala juga. Al-wala itu adalah hubungan syariah tetapi tidak melalui pernikahan dan tidak melalui hubungan biologis gitu. Jadi hubungan karena perlindungan atau pembebasan itu mereka juga bisa menisbatkan nasabnya kepada Syarif atau Sayyid gitu, tetapi bilwala gitu. Jadi kita paham itu gitu loh. Jadi kalaupun kalian itu di Nakoba tercatat sebagai Sayyid, Syarif dan haplogrup kalian bukan J1 L859, ya enggak apa-apa asalkan ilmu kalian itu bermanfaat, akhlak kalian itu baik gitu. Lah yang di Nusantara itu yang muncul di permukaan yang kemudian memicu polemik ini nggak seperti itu. Ilmunya sangat cetek, baca kitab nggak bisa, akhlaknya buruk, ya sudah tukang bohong lagi, ya sudah jadi polemik berkepanjangan seperti hari ini gitu. Kita nggak mempermasalahkan apa itu haplogrup kalian mau G, mau E, mau J1, mau apa, nggak masalah, yang penting akhlak dan ilmu kalian bermanfaat. Itu loh Beb, ngerti loh. Lagi-lagi saya menemukan salah satu video di media sosial. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, sejak kapan suatu tempat bisa merubah isi hatinya seseorang? Sekalipun kita berada di tempat yang paling buruk, yang paling jelek, kalau hati kita baik, ya baik. Atau sebaliknya, kita berada di tempat yang paling suci, tapi hati kita buruk, ya tentu buruk. Kita lihat nih videonya. Habib Abu Bakar Al-Attas ini sangat cinta kepada tarim, dan beliau sering mengatakan tarim ini seperti alat penyama. Orang kalau takut busuk-busuk ya ke tarim, biar disama oleh tarim. Jadi tarim ini bisa memperbaiki hati atau orang yang dikhawatirkan busuk. Habib Rizik, Habib Rizik guru NU, Habib Rizik, Habib Rizik idola NU. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kaum Ba'alwi ngaku-ngaku cucu Nabi, senjata dawir untuk memperkaya diri. Nasab mereka hanya nasab imitasi, KW 1000 songongnya setengah mati.